Salam, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Septisio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologia, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga, Kelompok Daerah Wilayah Binaan, Kecamatan Tingkir. Pagi hari ini dalam program Suara Penyuluh Kota Salatiga, saya bersyukur kepada Tuhan diberikan waktu kesempatan untuk menyapa pemirsa setia Radio Betani FM dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Marilah pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan melalui Suara Penyuluh Kementerian Agama Kota Salatiga, kita memulainya dan menyerahkan di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Pagi hari ini 30 Oktober 2022 kami diberikan waktu dan kesempatan lagi untuk dini hari ini kami bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu melalui program siaran Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Kami serahkan siaran ini, kami serahkan pelayanan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus yang bekerja di tengah kami, memberkati pelayanan ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mempelai-mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari nats firman Tuhan Efesus pasal yang keempat ayat 25. Kita baca bersama-sama Efesus pasal yang keempat ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua, pemirsa boleh menyimak dan mendengarkan di kediamannya masing-masing. Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dengan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul menanggalkan dusta rohani. Tentunya suatu tema, suatu judul yang cukup menarik untuk kita, menanggalkan dusta rohani. Bahkan mungkin ada yang tergelitik di dalam hati, menanggalkan kok dusta rohani? Apakah ada dusta rohani? Bagaimana itu bentuknya dusta rohani? Dan apa yang menyebabkan kita melakukan dusta rohani? Akan kita kupas bersama dalam Suara Penyuluh pagi hari ini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota tubuh Kristus, pagi hari ini kita diingatkan, kita ditegur, kita dinasihati tentang satu firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, tepatnya Efesus pasal yang keempat ayat 25. Tanggalkanlah dusta rohani. Apa itu dusta rohani? Mengapa kita harus menanggalkannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mempelai-mempelai Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Masalah moral terbesar yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah kita semua mempelai Kristus. Kita semua anggota-anggota tubuh Kristus, kita harus selalu dalam perjuangan. Kita harus terus dalam pergumulan, menanggalkan segala
segala hal yang tidak benar, menanggalkan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai mempelai Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini masalah moral yang terbesar adalah bagaimana kita sebagai mempelai Kristus menyatakan kebenaran di dalam ketidakbenaran. Bagaimana kita sebagai mempelai Kristus menyatakan seluruh kebenaran di antara mereka, di antara kondisi yang menutupi kebenaran. Dan sebagai mempelai Kristus juga menjadi masalah terbesar, moral terbesar bagi kita. Bagaimana hidup kita hanyalah menyatakan kebenaran Allah di tengah lingkungan di mana kita berada. Mengapa kita harus menanggalkan dusta rohani? Apa itu dusta rohani? Dusta seringkali kita dengar dengan beberapa istilah lain. Kebohongan, kelicikan, penipuan, kecurangan, dusta rohani. Dalam bahasa aslinya diambil kalimat yon apokitemi yang artinya buang jauh-jauh segala kepalsuan. Hilangkan sejauh mungkin segala macam bentuk kebohongan dan kelicikan. Lalu apa hubungannya dusta dengan dusta rohani? Apakah kita pernah melakukan dusta atau kebohongan rohani? Apakah kita pernah melakukan penipuan, tindakan kelicikan yang berdalam tanda kutip kelicikan rohani? Kita akan bahas bersama pagi hari. Ada beberapa penyebab mengapa kita terkadang tubuh Kristus, mempelai Kristus, kita tergiring. Bahkan tanpa kita sengaja kita telah melakukan berbagai macam bentuk dusta rohani. Saya berikan 3 contoh dan mungkin ini pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan tidak ada pernah kata terlambat untuk kita menanggalkan dusta rohani ini. Yang pertama, seorang melakukan dusta, seorang melakukan kebohongan, penipuan, bahkan kelicikan. Penyebab yang pertama, 1, kita berbohong. Saya dan saudara berbohong karena kita membuat diri kita terlihat sedikit lebih baik. Kita berbohong, kita berdusta, kita melakukan kelicikan, kita melakukan penipuan dengan perkataan kita sehingga kita terlihat sedikit lebih baik. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan, bukankah tanpa kita sadari kita membuat cerita, membuat suatu argumen, dalam argumen itu malah justru kita melebih-lebihkan sedikit atau sepenggal cerita agar kita terlihat lebih baik daripada yang lain. Contohnya, suatu kali dalam persiapan pelayanan, ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena kita mungkin tidur terlalu malam, mungkin karena kita terlalu lelah di sepanjang hari sehingga kita bangun kesiangan dan kita berangkat ke gereja dalam pelayanan dengan tergesa-gesa. Dan ketika teman-teman pelayanan kita bertanya, "Loh, kenapa sis terlambat? Loh, kenapa brother terlambat?" Dengan tujuan supaya kita terlihat sedikit lebih baik atas kekurangan dan kelemahan kita.
kita merangkai sebuah dusta rohani. Minta maaf sekali, saya terlambat pagi hari ini karena tadi saya chat-chatan dulu sama seorang anak muda yang sedang mengalami masalah. Kita yang tidak dapat memanajemen waktu kita sehingga terlambat pelayanan, tapi dengan dusta rohani kita berkata agar terlihat lebih baik di mata orang lain. Oh, dia terlambat karena dia sedang melayani konseling kepada orang lain. Melihat, menginginkan sedikit lebih baik dari kenyataan yang sesungguhnya. Dan orang-orang berdecak kagum, wow, dia melayani Tuhan, datang sedikit terlambat, tapi ternyata dia sedang melayani konseling kepada seorang pemuda yang sedang bermasalah. Siapa yang tahu kita sedang berdusta? Dan dusta kita ternyata dusta rohani, mengatasnamakan konseling kepada seorang remaja yang sedang bermasalah, tapi ternyata kita yang terlalu larut tidur malam sehingga kita terlambat waktu persiapan melayani pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Yang kedua, yang membuat kita terpaksa ya melakukan dusta rohani. Yang kedua, kita berbohong. Kita memperkatakan perkataan yang sesungguhnya tidak benar untuk melindungi diri kita dari konsekuensi kegagalan yang kita lakukan. Suatu kali saya mengikuti sebuah pelayanan dan seorang anak Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mohon maaf sekali. Hari ini saya memang kurang persiapan dalam pelayanan. Suara saya sedikit serak. Tadi malam ada tamu begini. Dan dia berkata, makanya persiapan saya, lagu-lagunya, musik-musiknya saya sedikit kurang konsentrasi. Mengatakan perkataan-perkataan yang sebetulnya tidak perlu disampaikan ketika kita sedang melayani. Berkata, minta maaf saya karena kurang persiapan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya karena kegagalan kita, mungkin kita tidak menghafal lagu dengan baik, mungkin kita tidak mendengarkan setiap ketukan-ketukan nada ketika kita sedang melayani, sehingga ada mungkin terjadi kegagalan. Mungkin lirik lagu yang salah, mungkin masuknya lagu yang salah atau lain sebagainya. Tapi untuk menutupi kekurangan dan kegagalan kita memakai dusta rohani yang kedua. Coba ingat, coba renungkan, dan buka hatimu untuk firman Tuhan pagi hari ini. Apakah saya sudah melakukan dusta rohani selama ini yang membuat saya terasa nyaman-nyaman saja? Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini, tanggalkan segala macam dusta rohani tersebut agar kehidupan kita semua semakin diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan dusta rohani, kebohongan rohani yang ketiga disebabkan kita menginginkan, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Di sekolah ingin mendapatkan nilai yang bagus. Di pekerjaan ingin mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih tinggi. Di tempat yang lain kita ingin profesi kita semakin berkembang dan lain sebagainya. Dan kebohongan yang seperti apa yang kita lakukan? Kalimat-kalimat tipuan apa yang kita lakukan? Melihat kinerja orang lain yang mungkin kurang bagus, tapi kita memilikinya, biar saya saja nanti yang naik. Berkata, bagus pekerjaan saudara, tingkatkan, saya suka dengan kerja Anda. Padahal di hati kita, kinerja kamu gak bagus. Tapi biarin saja supaya saya nanti yang menggantikan posisi kamu, supaya nanti saya yang dipromosikan, dan supaya nanti karir saya yang meningkat. Sementara Anda baik. Hati-hati. Ingin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tunjangan kinerja semakin bertinggi, profesi semakin sukses, jabatan semakin tinggi, tapi kita melakukan kebohongan rohani.
Seolah-olah yakin saja Tuhan pasti menolong kita asal kita berdoa. Padahal di hati kita, biarin aja, gak usah maju-maju pekerjaan kamu supaya nanti saya loh menjadi pengganti kamu. Wow, sederhana bukan? Tapi ternyata mungkin inilah yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Tanpa kita sadari, kita mengenakan dusta-dusta rohani yang sangat menyakitkan hati Allah. Kita berbohong, kita memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak benar. Dengan kelicikan kita menjatuhkan orang lain. Dengan kebohongan kita naikkan prestasi dan kinerja kita. Tanpa kita sadari, sebenarnya Allah di surga melihat dan memperhatikan. Dusta rohani itu membuat saya dan saudara semakin jauh dari hadapan Tuhan. Pagi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, saya secara pribadi bukan bermaksud ingin menegur secara langsung. Bahkan saya bukan ingin mengkritisi. Tapi firman Tuhan mengatakan, ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka dia akan menjadi pedang yang bermata dua. Itu telah lebih dahulu menegur saya. Itu telah lebih dahulu menemplak saya. Itu telah dahulu menampar saya. Supaya saya mendedikasikan kehidupan saya hidup dalam kebenaran, berkata dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Ketika saya melakukan kesalahan, tidak sungkan saya untuk meminta maaf. Kepada anak saya minta maaf. Kepada pimpinan kalau saya salah saya minta maaf. Kepada kru teman kerja kalau salah saya minta maaf. Tapi bukan saya berkata bohong untuk menyatakan kalau saya lebih baik daripada saudara. Saya tidak mengatakan, saya tidak melakukan kelicikan sehingga saya dianggap lebih baik daripada orang lain. Adalah lebih baik mengatakan hal yang sebenarnya, mengatakan hal kebenaran yang sebenar-benarnya, walaupun itu terpaksa harus menyakitkan hati kita. Beberapa kali suami saya, karena kami juga memang benar-benar gembala dan kami belajar untuk menerapkan setiap firman Tuhan. Suami saya selalu berkata seperti ini, jangan segan-segan meminta maaf kepada anak. Jangan segan-segan meminta maaf kepada bawahan. Jangan segan-segan meminta maaf kepada umat kalau kita memang telah melakukan kesalahan. Tapi jangan membela diri, memproteksi diri karena kita takut dengan jabatan kita yang mungkin dianggap rendah oleh anak kita. Mungkin kita akan dianggap, wow, ternyata pimpinan gereja saya seperti ini. Wow, ternyata pimpinan pekerjaan saya seperti ini. Jangan pernah takut akan pandangan manusia, tapi takutlah akan pandangan Tuhan yang melihat kita 1 kali 24 jam dalam sehari. Dia tahu segala macam dusta yang kita lakukan. Tapi dia juga tahu berapa banyak pengorbanan pengakuan kebenaran yang kita lakukan ketika kita mau menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua yang ada. Terus kenakan jubah kebenaran. Terus kenakan jubah kebaikan. Dan tanggalkan segala jenis dosa rohani yang mungkin selama ini membelenggu kita. Roh Kudus memampukan kita senantiasa melakukan berbagai macam kebenaran. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pagi hari ini. Jadikanlah kami mempelai-mempelai Kristus yang mengasihi Tuhan, yang menanggalkan segala bentuk dusta-dusta rohani yang tanpa kami sadari kami lakukan berkali-kali selama ini. Bahkan kami tetap nyaman dalam dusta-dusta tersebut. Tapi pagi hari ini Tuhan kami berdoa, ampuni kami, pulihkan kami Tuhan, agar kami
kami diberikan kekuatan oleh Tuhan menanggalkan setiap kebohongan, menanggalkan setiap tipuan, menanggalkan setiap kelicikan kami, dan kami gantikan dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman sesungguhnya dalam kehidupan kami. Kami akan meraih prestasi dengan kebenaran Tuhan. Kami akan mendapatkan tunjangan kinerja kami dengan pertolongan Tuhan. Kami akan dipromosikan karena Tuhan berserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini juga kami memberkati Radio Betani FM, di mana di tempat ini suara firman Tuhan diperdengarkan. Pakai radio ini lebih lagi, lebih dahsyat lagi, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja Betani juga Tuhan Engkau memberkati yang telah menjadi sarana memperlengkapi fasilitas untuk radio Betani FM. Tuhan memberkati Kementerian Agama Kota Salatiga, dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan yang terendah. Tuhan Engkau memberkati seluruh penyuluh agama Kristen yang ada di Kota Salatiga, pemimpin-pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet, anggota dewan yang ada baik tingkat pusat, provinsi dan daerah. Tuhan Engkau memberkati Kota Salatiga, Bapak PJ Wali Kota beserta dengan staf ahli dan seluruh rekan-rekan, bahkan pejabat-pejabat tinggi yang ada di Kota Salatiga. Tuhan memberkati seluruh umat-umat Kristiani, masyarakat yang ada di Kota Salatiga. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan menjadi bagian milik kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan telah saya sampaikan. Saya Septisio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologia, selaku penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, wilayah binaan Kecamatan Tingkir, mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh seluruh pemirsa setia Betani FM. Kiranya pelayanan pagi hari ini memberkati kita semua. Bapak Ibu pemirsa yang